Bulan, sahabat mungil kita, satu-satunya teman kita di angkasa luar yang luas, gelap, dan dingin. Tak heran kalau setiap peristiwa yang terkait dengannya, seperti gerhana matahari atau bulan, membuat kita antusias. Tapi bagaimana dengan bulan hitam, bulan biru, bulan purnama super? Pernah dengar nggak? Oke, aku bakal ceritain tentang semua tadi dan cara mengamatinya. Yuk, siapin kalendermu dulu. Jarak antara bumi dan bulan sekitar 385.000 km. Ya udah keukur, rasanya tak terlalu jauh kan? Tapi percaya deh, kebanyakan orang terlalu meremehkan jarak ini. Apa kamu tahu kalau setiap planet di tata surya termasuk Jupiter dan Saturnus bisa muat di antara bulan dan bumi? Aku sendiri juga nggak percaya. Bulan terkunci secara pasang surut ke bumi. Oleh karena itu, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap ke arah kita. Ada beberapa fase dalam siklus bulan. Bulan baru adalah fase pertamanya. Matahari menerangi sisi satelit kita yang tak terlihat. Jadi, kita tak bisa melihat bulan alias hampir menghilang di langit. Bulan sabit awal adalah awal terlihatnya bagian bercahaya. Bulan purnama adalah fase ketika matahari menerangi seluruh sisi yang terlihat dari bumi. Sementara bulan sabit akhir adalah memudarnya bagian bercahaya bulan secara bertahap. Dan terakhir, bulan baru lagi. Dan seluruh siklus ini berulang lagi. Ada 29,5 hari dalam satu siklus bulan. Jadi, dibutuhkan sekitar 1 bulan, kecuali pada Februari. Tapi kenapa aku perlu menjelaskan semua ini sih? Jawabannya supaya kamu bisa lebih memahami bulan hitam. Peristiwa astronomi langka yang terjadi setiap 29 bulan atau 2,5 tahun sekali. Istilah ini tidak ada dalam astronomi karena namanya dibuat oleh para astrolog. Fenomena ini tidak resmi dan punya beberapa arti. Bulan hitam bisa berarti bulan baru kedua dalam sebulan. Biasanya hanya ada 1 bulan baru per bulan. Jadi kalau ada 2, jelas merupakan fenomena langka. Bulan kedua ini disebabkan oleh sedikit perbedaan antara siklus bulan dan siklus tahunan bumi. Seperti tahun kabisat, bulan hitam juga punya arti lain. Misalnya, biasanya hanya ada 3 bulan baru per satu musim. Pada dasarnya, 1 bulan baru setiap 30 hari. Tapi, kalau ada 4 bulan baru, berarti bulan hitam yang ketiga. Ada juga beberapa arti lain yang kurang populer. Misalnya, bulan hitam adalah sebutan orang untuk Februari tanpa bulan baru atau purnama yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Tapi apa istimewanya? Satelit kita sepenuhnya tersembunyi di langit selama bulan baru biasa. Namun saat bulan hitam, kamu bisa melihat siluetnya yang gelap. Kamu harus memilih tempat yang bagus tanpa lampu kota. Kalau tinggal di kota besar, kamu takkan bisa melihatnya tanpa teleskop. Selain itu, karena langit berubah menjadi hitam selama fenomena ini, kamu bisa melihat berbagai konstelasi yang sebelumnya tersembunyi, serta Jupiter dan Venus. Terakhir kali ini terjadi pada 30 April 2022. Penduduk di sebagian besar Amerika Serikat bisa melihatnya, kecuali di wilayah Pasifik, Alaska, atau Hawaii. Aloha! Sayangnya, kalau kamu baru mendengar soal fenomena bulan hitam sekarang, berarti kamu sudah melewatkannya. Jadi, kamu harus menunggu 2,5 tahun lagi. Bulan hitam berikutnya akan terjadi pada September 2024 menurut definisi standar dan 19 Mei 2023 menurut definisi musiman. Tapi tenang, kamu bisa melihat peristiwa astronomi lain kok. Misalnya bulan biru yang langka. Gak percaya bulan bisa jadi biru? Bener sih, bulan memang gak akan berubah jadi biru. Ini cuma istilah para astrolog untuk bulan purnama kedua dalam sebulan. Bulan hitam dan bulan biru mirip dari segi definisi, tapi sebenarnya berlawanan. Kalau bulan hitam adalah bulan baru kedua yang langka dalam sebulan, bulan biru adalah bulan purnama kedua yang langka. Keduanya juga terjadi setiap 29 bulan. Nggak terlalu langka kan? Tapi dari mana istilah bulan biru ini berasal ya? Pakar cerita rakyat Philip Hitchcock berasumsi bahwa arti kalender dari istilah bulan biru pertama kali dibuat oleh Almanak Petani Maine pada tahun 1937. Peristiwa astronomi menarik lainnya disebut supermoon atau bulan purnama super. Siapkan teleskop dan pergilah ke bukit terdekat, karena kamu akan melihat bulan yang sangat terang dan besar seperti yang biasa kita lihat di film. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan super? Begini, bulan tidak berputar mengelilingi bumi dalam orbit melingkar. Orbitnya berbentuk elips.
dan tempat yang paling dekat dengan bumi disebut perigee. Bulan super adalah fenomena yang terjadi saat bulan purnama terjadi saat bulan berada di titik perigee. Karenanya, bulan menjadi terlihat sangat besar dan cerah di mata kita. Diameternya terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Omong-omong, fenomena ini sering tertukar dengan fenomena ilusi bulan. Saat ilusi bulan terjadi, letak bulan begitu rendah di cakrawala dan secara visual tampak lebih besar. Dari 12 atau 13 bulan purnama dalam setahun, 3 atau 4-nya adalah bulan super. Tapi kebanyakan di antaranya tak terlalu jelas. Kamu mungkin gak akan melihat perbedaannya. Yang paling menarik adalah bulan super besar yang langka. Saat terjadi, bulan benar-benar membesar. Bulan super besar terakhir terjadi pada tahun 2016. Sayangnya, bulan super berskala besar ini jarang terjadi. Cuma sekali setiap 18 tahun. Yang berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2034. Tapi kita bisa cukup sering mengamati bulan super yang lebih kecil. Pada tahun 2022, kamu mungkin melihatnya pada 14 Juni dan 16 Juli lalu. Ada juga fenomena sebaliknya yang disebut bulan mikro. Kamu mungkin sudah bisa menebak artinya. Ini terjadi saat bulan purnama terjadi di titik terjauh dari bumi. Titik ini disebut apogee. Bulan mikro berikutnya pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023, kita bisa mengamatinya pada tanggal 7 Januari, 5 Februari, dan 16 Agustus. Kamu memang tidak perlu menantikan setiap peristiwa ini. Kebanyakan orang lebih tertarik pada gerhana bulan dan matahari. Oh iya, apa kamu salah satu orang yang sering tertukar antara kedua peristiwa ini? Coba kita tes ya. Pause video ini. Jelaskan apa arti masing-masing gerhana ini. Mari kita bandingkan jawabanmu dengan definisi yang benar sesaat lagi. Sudah? Oke. Nah, gerhana matahari adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari seluruhnya atau sebagian. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru, ketika bulan itu sendiri tidak terlihat. Banyak orang meyakini peristiwa ini sangat langka. Tapi sebenarnya tidak juga. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bulan seluruhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Gerhana bulan cuma bisa terjadi saat bulan purnama, jika posisi bulan berada di tengah orbitnya. Kalau tebakanmu benar, selamat. Kalau tidak, jangan khawatir. Banyak yang sering tertukar kok. Pada tahun 2022, gerhana matahari sebagian akan terjadi pada 25 Oktober. Gerhana matahari ini akan terlihat di Eropa, Asia Selatan dan Barat, Afrika Utara dan Timur, serta Atlantik. Seperti yang kusebutkan tadi, gerhana matahari total tidak selangka yang kita bayangkan. Tapi masalahnya, gerhana ini tidak selalu terlihat dari area manapun di bumi. Jadi, kalau ingin melihat peristiwa ini, pastikan kamu mencari tanggalnya dan cari tahu dari bagian bumi mana fenomena ini akan terlihat. Serta jangan lupa pakai kacamata khusus. Gerhana bulan lebih sering terjadi loh. Gerhana bulan sebagian terjadi hampir setiap bulan. Namun, gerhana bulan total pada tahun 2022 akan terjadi pada malam tanggal 7 sampai 8 November. Kamu bisa melihatnya di hampir semua bagian dunia, kecuali Afrika. Kabarnya sih, para zebra di sana kesal soal ini. Bulan adalah satelit yang sangat menarik. Mungkin kamu berpikir itu cuma bola batu kecil, namun kenyataannya ada begitu banyak peristiwa menarik yang terkait dengannya. Peristiwa bulan langka apa yang sudah pernah atau ingin kamu lihat? Apa kamu pernah melihat peristiwa astronomi yang langka dan menarik? Share di kolom komentar ya.